Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Classic and Open 2024. Hari terakhir kawan, hari kelima memainkan game ke-9 dan game ke-10. Hasilnya sebagai berikut kawan. Kalau kalian melihat di sini daftar permainan sampai babak ke-15, setelah babak ke-10, 11, 12, 13, 14 ini adalah babak tie breaks kawan untuk menentukan perebutan tempat keempat, ke-5 dan ke-6 kawan, karena di sini perolehan 4 poin yang sama didapat oleh 3 pemain. Nah, ditentukan lewat permainan tie break sini game 11 sampai game ke-15 kawan. Nah, di game ke-9 kawan, Magnus Carlsen memetik kemenangan atas Vincent Keymer. Dua partai lainnya berakhir remis. Artinya setelah tertinggal atau selisih setengah poin kemarin kawan sampai game ke-8, nah tambahan 1 poin ini dan setengah poin dari Richard Rapport, jarak semakin lebar kawan, 1 poin, dan Magnus hanya butuh hasil remis saja pada game ke-10. Nah, game ke-10 Magnus akhirnya juga mendapatkan hasil remis dan mengunci juara tahun 2024 ini, mempertahankan juaranya yang didapat tahun 2019 silam kawan. Tempat kedua ada Richard Rapport kawan, tempat ketiga ada MVL, dan setelah tie breaks kawan, posisi keempat ditempati oleh Vincent Keymer. Tempat kelima ada Ding Liren kawan. Sangat terpuruk Ding Liren di turnamen ini dan turnamen-turnamen sebelumnya. Setelah menjadi juara dunia kawan, kemampuan Ding Liren ini mungkin banyak yang mempertanyakannya. Kenapa Ding Liren bermain sangat buruk di event-event turnamen yang dia ikuti. Oke kawan, tentu saja selamat buat Magnus Carlsen yang menjadi juara di event tahun 2024 ini kawan. Sudah kita tak perlu bahas kemenangan Magnus Carlsen, jadi hal yang biasa. Ibarat orang kalau tiap hari makan nasi ya jadi biasa, itulah Magnus Carlsen kawan. Kalau sudah menjadi juara, hal lumrah dari Magnus Carlsen. Tentu permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas menghadapi Vincent Keymer pada game ke-9. Game ini cukup menarik dengan tema permainan Nimzo Indian Defense variasi Kasparov dimainkan oleh Magnus Carlsen kawan. Nah, Nimzo Indian Defense tadi gajah B4 dan kuda F3 atau variasi 3 kuda atau juga dikenal dengan variasi Kasparov. Nah, di sini pilihan utamanya bagi hitam adalah bermain dengan variasi Fianchetto kawan dengan pion B6, kemudian berlanjut gajah G5, ada gajah B7, diikuti pion E3, ada pion H6 gajah mundur ke H4, pion G5 gajah mundur, kemudian diikuti kuda ke pusat untuk menyerang kuda di petak C3, ada menteri C2, berlanjut pertukan gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion B. Nah, di sini baru bermain dengan pion D6 kawan. Itulah jalur permainan 3 kuda di jalur utamanya, atau pilihan yang lain dengan pion C5. Ini pilihan kedua kawan. Tapi di sini Keymer memilih dengan langkah pion D6 variasi nomor 5 kalau tidak salah di sini dengan langkah pion D6. Nah, kemudian ada pion G3 berencana Fianchetto atau menteri bergerak ke petak C2 untuk kontrol juga ruang terang yang akan diisi oleh kuda. Tapi Magnus tidak khawatir, dengan pion G3 saja dia bermain. Kemudian pertukaran langsung diambil oleh Vincent Keymer, langkah yang bagus kawan, langkah engine untuk merusak struktur pion langsung. Kemudian di sini ada pion B6. Kuda D2, langkah cantik kawan, langkah provokasi malah memberikan kesempatan bagi gajah menyerang di diagonal terang panjang. Tapi rencana Magnus Carlsen bermain dengan pion F3 blokade kawan. Nah, nanti dukungan juga bagi pion E4-nya untuk mendapatkan kontrol penuh kawan di baris kelima lawan ini. Kemudian dihentikan dengan pion E5. Ditolak langsung dengan pion E4 oleh Magnus. Berharap tantangan ini didahului oleh hitam dan strukturnya kembali pulih kawan. Dan kontrol di baris kelima akan sangat bagus dengan 3 pionnya. Vincent Keymer memilih rokade. Persilahkan saja Magnus Carlsen mendahului seperti tadi di sini ya. Pionnya ini akan bertumpuk. Cukup buruk struktur pion seperti ini jadinya kawan. Jadi Magnus tadi menunggu bermain dengan pion E4 rokade, gajah D3. Ini langkah yang menarik kawan. Beberapa analis seperti Anis Giri di live streaming menilai langkah gajah ini cukup menarik karena biasanya saat bermain dengan pion G3 ini kawan seperti ini, Fianchetto akan dimainkan, tapi Magnus memilih dengan gajah D3-nya. Kuda C6 menyerang pion pusat, backup dengan kuda B3. Kuda manuver ke E7, persiapan juga bermain dengan pion C-nya kawan, dan baru rokade Magnus Carlsen. Pion H6 jelas kontrol petak G5, ada benteng B1 menempati lajur semi terbuka, gajah A6. Meninggalkan tekanan pada petak E4, memberikan kesempatan Magnus dorong pion F4-nya kawan. Kalau tadi Stockfish menyukai gajah ini reposisi kawan. Kalaupun meninggalkan diagonal ini, dia coba reposisi ke diagonal ini kawan.
Memilih dengan gajah ke-6, Magnus dorong pion F4, kuda H7, persiapan bermain dengan pion F-nya kawan, dan di sini ada pion F5 untuk mendapatkan ruang. Penguasaan ruang sudah didapat oleh Magnus di si raja. Dan juga ada opsi nanti menteri bergerak kawan, petak G4 diikuti gajah meluncur kawan. Oleh karena itu di sini Kemmer langsung pilih rajanya bergeser. Persiapan juga pertarungan di lajur G, bentengnya siap digeser. Nah, di sini Stockfish menilai posisi putih sudah sangat bagus kawan, benteng B2 nanti siap-siap untuk digeser ke sayap raja, merupakan pilihan terkuat untuk mempercepat serangan kawan. Tapi Magnus memilih dengan kudanya manuver ke peta A1 terlebih dahulu. Ingin membawa kudanya ini menuju ke sayap raja kawan. Berikutnya kuda G8, kuda C2, nah pion G5. Langkah yang kurang presisi lagi dari Vincent Kemmer. Lebih menyukai dengan kuda G ke F6 kawan, tapi memilih dengan pion G5 bentuk provokasi untuk membuka permainan. Kalau kalian terimain pasen ya terbuka permainan. Memang itulah harapan dari Vincent Kemmer. Magnus menolak, menjaga permainan tetap tertutup dengan kuda E3, baru kuda G ke F6. Benteng baru sekarang diangkat oleh Magnus ke B2, benteng E8 untuk pertarungan di peta pusat, peta E4 kawan. Backup dengan menteri F3, sekarang pion C5. Nah, posisi putih masih bagus kawan. Coba lihat, ada ruang yang cukup kuat yang bisa diisi oleh kuda ke depan dengan didorongnya pion ini kawan. Nah, kontrol peta D5 ini akan hilang. Nah, di sini kesempatan Magnus untuk membuka permainan dengan pion D, pukul pion E5 yang terkuat. Kemudian di sini nanti ada opsi kuda ke sini membebaskan pion kalau terjadi pertukaran kawan. Mungkin di sini ada menteri bergerak ke peta E2 terlebih dahulu. Jaga gajah, kalau menteri naik disusul dengan bentengnya. Kalian juga bisa ikuti dengan salah satu benteng. Kalian perkuat posisi gajah. Nanti tetap ada opsi kuda ke pusat. Nah, posisi kuda kalian akan sangat nyaman. Tapi Magnus kawan menjadikan permainan tertutup saja pilihannya. Tidak membuka permainan, dorong pion D5. Benteng G8, pion H3 sekarang untuk perkuat peta G4-nya untuk mencegah pion G4 hitam. Raja G7, nah Vincent Kemmer akan memindahkan rajanya kawan. Terlihat Magnus berniat hanya mencari permainan tertutup, dan di sini Kemmer ingin mencari poin kawan, ingin menang. Jadi dia berusaha untuk membawa benteng-bentengnya, raja dibawa ke pusat kembali kawan, dan bentengnya akan bergeser ke sayap raja bersama menteri dan dorong pion nanti ke depan sayap raja kawan. Pion A4 untuk mendapatkan ruang sisi menteri, gajah mundur ke C8 reposisi. Benteng A2 kawan, nah di sini ada gajah D7, tekan pion. Kemudian menteri D1, benteng B8, kemudian ada gajah D2, lanjut Magnus. Nah, kita sampai di langkah ke-26 ini kawan, hanya terjadi pertukaran di peta C3 saja tadi dengan kuda disikat oleh gajah. Sementara pertukaran pion sampai langkah ke-26 ini, ya kedua pemain saling menahan diri, apalagi Magnus kawan. Dari tadi dia dorong pion terus untuk mendapatkan ruang dan permainan tertutup dengan pion-pion seperti ini kawan di langkah ke-26. Benteng B7, gajah mundur ke E1, kemudian raja F8, sudah sangat jelas kawan. Benteng diangkat, nanti gajah mundur lagi kawan, entah kemana, dan pion didorong, benteng doubling mungkin bergerak ke sisi raja satunya, persiapan serangan sisi raja. Benteng F naik ke F2, nah raja bergerak ke E7, benteng F bergeser ke B2. Magnus mencoba untuk bermain di sisi menteri sekarang kawan, untuk perkuat petak B5-nya dan siap dorong pion kawan. Di sini menteri ke petak C7 berkoneksi dengan benteng. Kalau ada pion ya sikat, bentengnya aman dari ancaman benteng putih ini. Di sini Magnus dorong pion G4. Sekarang sisi raja pun juga tertutup kawan. Ada pion A6. Nah, di sini menteri ke E2, perkuat petak B5-nya, dan pion A5. Vincent Kemmer menutup juga permainan kawan di sisi menteri. Nah, kalau permainan tertutup seperti ini kawan, tak ada pergerakan yang berarti dari pion ataupun para perwira kawan untuk mendobrak permainan, ya kemungkinan besar permainan akan berakhir remis kawan. Dan Magnus di game ke-9 hanya mendapatkan hasil remis, ya butuh perjuangan untuk pada game ke-10. Menteri F3 lanjut Magnus, menteri D8, benteng H2 kawan. Persiapan Magnus geser bentengnya, ingin mencoba dobrak lajur H atau sisi raja.
Menteri ke E8 menekan pion yang di sini, ada gajah C2 pertahankan pion, menteri bergeser ke F8, raja ke F1. Begitu juga dengan Magnus kawan, melihat posisi sayap menteri tertutup kawan. Nah, dia akan coba bawa dua bentengnya nanti kawan, dan raja ini akan dibawa ke sisi menteri menjaga pion A4-nya yang merupakan pion lemah di sini kawan. Dengan struktur pion semacam ini, coba lihat. Pion B hitam ini juga lemah, pion A ini juga lemah, mendapatkan tekanan dari gajah, diikuti menteri. Kalau tidak dijaga dengan serius, pion ini akan jatuh dan hitam akan bermain di sisi menteri. Jadi Magnus ingin membawa rajanya kawan. Dengan gajah nanti pertahankan pion A4, benteng akan digeser ke sayap raja. Raja D8, gajah D1 terlebih dahulu, kemudian raja C7, Magnus mulai bergerak dengan rajanya lagi ke E2. Benteng B8, raja D2, menteri G7, lanjut Vincent Kemmer, raja ke C1, benteng H8, nah benteng H1 lanjut Magnus. Berikan tempat bagi benteng satunya kawan, persiapan dorong pion nanti bongkar lajur H. Benteng B digeser ke G8 oleh Vincent Kemmer, begitu juga dengan Magnus. Benteng A bergeser ke H2. Menteri F8 kawan, raja B2. Nah, di sini menteri E8, raja A3, jaga pion bersama gajah. Sudah cukup kawan. Nah, benteng-bentengnya aktif untuk persiapan bongkar lajur H. Menteri F8, gajah D2 lanjut Magnus kawan. Ini langkah senyap kawan untuk menekan pion yang di sini nanti bongkar, dan dua pion ini mendapatkan serangan dari gajah. Kuda siap reposisi membuka diagonal, jadi langkah senyap. Hati-hati langkah senyap seperti ini. Menteri ke peta E8, gajah C1 mundur, membuat langkah menunggu kawan, dan juga berikan akses bagi benteng kalau ingin reposisi. Jalannya bebas sekarang. Nah, kemudian menteri F8, kuda F1, persiapan manuver kawan untuk mencapai peta H5 nanti. Kemudian di sini menteri E7, kuda G3, menteri F8. Memang dalam permainan tertutup, di sini Vincent Kemmer hanya bisa menunggu kawan, menunggu Magnus Carlsen dorong pion kawan. Sudah sangat jelas, sulit. Bermain di sisi menteri pun sudah tertutup, sangat kuat posisi pion putih di lajur A dan di lajur C ini. Untuk perkuat peta B5, tidak mungkin dorong pion. Dan di sini sudah sangat jelas Vincent Kemmer hanya menunggu apa yang akan diperbuat Magnus di lajur H. Sekarang baru pion H4, menteri G7. Kalau kalian terima semacam ini kawan, ya masih bisa diambil balik dengan benteng. Pion ini juga dalam tekanan kawan. Kalau kalian buka akses benteng menjaga pion di sini dengan kuda ke peta G5 untuk ancam menteri kawan. Di sini kalian bisa saja sikat kuda, tapi juga kurang bagus. Menteri menghindar saja, mungkin ke peta E2 untuk jaga pion di sini menghindari ancaman kuda, dan tetap menekan pion yang di sini kawan nanti ke depannya. Diikuti kuda, mungkin manuver nanti untuk menantang pertukaran kuda agar tidak ada tekanan yang besar pada pion E4 ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Menteri G7, menteri G2 terlebih dahulu kawan, buka akses bagi gajah untuk pertahankan pion dengan gajahnya. Tidak lagi dengan menteri yang ada di peta F3 tadi, dan kuda siap kawan nanti beraksi. Gajah mundur ke C8. Inilah langkah yang menurut admin kurang bagus kawan dari Vincent Kemmer. Di sini dia kehilangan tempo. Memang tidak banyak kawan. Kehilangan temponya di mana? Kehilangan temponya adalah meninggalkan tekanan pada pion ini kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan buka permainan seperti ini kawan. Nah, kuda ke peta G5, entah kalian mau bergerak seperti apa. Tapi memilih dengan gajah ke peta C8 kehilangan tempo, dan akhirnya didahului oleh Magnus. Pion H pukul pion G5. Kuda ambil balik. Nah, sekarang kuda H5 ancam menteri kawan, dan menantang pertukaran kuda sudah sangat jelas, sulit ditolak. Kuda pukul kuda ambil balik oleh benteng. Nah, menteri siap nanti mengikutinya kawan untuk menekan pion yang di sini, atau siap sikat kuda terlebih dahulu. Nah, pion F6 perkuat posisi kuda. Menteri H2 langkah cakep kawan untuk meninggalkan pion, tapi dia mendapatkan ganti di peta H6 dan diterima oleh Vincent Kemmer. Langkah yang kurang presisi menurut admin kawan, karena di sini kawan setelah kuda caplok pion E4, kedepannya kuda ini sulit untuk lari lagi kawan. Langkah terkuat membuat langkah menunggu dengan gajah D7 saja. Kalaupun terjadi baku hantam di sini kawan, kalian ambil menggunakan pion F. Yang terkuat memang kalau benteng ambil pion di sini ya ladeni saja kawan. Jual beli nanti ambil balik. Maaf kawan.
Memang terlihat di sini putih mempunyai keunggulan pion bebas kawan, tapi mau gimana lagi, beberapa langkah sebelumnya sudah banyak membuat langkah-langkah kurang presisi, membuat posisi putih jauh lebih baik daripada posisi hitam dengan langkah apapun. Kuda caplok pion E4. Nah, di sini gajah ambil pion H6 ancam menteri. Menteri bergeser ke E7 kawan, kemudian diikuti raja bergerak ke B2, lindungi pion dari ancaman kuda. Gajah D7, lagi-lagi langkah yang kurang presisi kawan, kuda ke G5 sudah saatnya ditarik kawan. Nanti terjadi baku hantam di sini, baku hantam di sini kawan. Nah, kalian ambil balik dengan menteri, kemudian di sini kalian ambil balik dengan benteng kah yang terkuat menggunakan pion kawan. Memilih dengan gajah D7, akhirnya benteng H4. Langkah bagus, pertahankan pion dengan benteng. Jadi gajah siap reposisi menyerang kuda. Nanti kuda terpaksa ke sini sikat oleh gajah. Discover juga pada benteng belakang, bisa diambil balik oleh gajah kawan. Kalah jumlah perwira ke depannya. Gajah E8 lanjut Vincent Kemmer. Gajah C2. Nah, di sini kawan, akhirnya korban kualitas Vincent Kemmer. Tidak mungkin lagi kuda mundur ke petak G5 karena gajah sikat kuda dan discover kawan. Benteng jatuh, benteng pukul benteng. Nah, ambil balik oleh gajah, unggul jumlah perwira. Jadi terpaksa korban kualitas. Nah, Vincent Kemmer di langkah ke-57 kawan, sudah di bawah 30 detik. Ambil balik oleh benteng, kuda G5 sekarang menantang pertukaran benteng Magnus, diterima ambil balik oleh menteri, kemudian pion E4, menteri mundur kembali kawan. Nah, di sini kuda F3, menteri F4 untuk menjaga pion ini. Kalau didorong kawan di sini kuda jatuh. Nah, benteng juga siap reposisi untuk menekan pion di lajur ini kawan. Kuda kembali ke G5. Raja ke B3 terlebih dahulu kawan untuk proteksi pionnya. Nah, juga untuk mencari tempat yang lebih tertutup, gajah siap caplok pion nanti tentu diikuti dengan benteng E1. Gajah D7, benteng E1, menteri F8, raja bergeser terlebih dahulu kawan ke peta A3 karena temponya menteri ini juga siap bergerak ke ruang terang bersama gajah. Jadi, menteri ke peta H8 lanjut Vincent Kemmer, ada gajah ambil pion E4. Menteri bergerak ke H3, coba incar pion kawan, di sini raja B2. Peta yang bagus, peta yang cermat kawan oleh Magnus. Tidak bergerak ke ruang terang karena gajah akan meluncur kawan. Kehilangan pion di sini nantinya putih. Kalau diambil oleh raja, gajah ini kawan, wassalam kawan. Bisa ancaman skakmat, tapi masih ada benteng di peta B1. Tapi gajah kalian jatuh juga. Atau skak terlebih dahulu, maaf kawan, harusnya skak terlebih dahulu karena belum dijaga oleh menteri. Skak terlebih dahulu. Nah, di sini raja bergerak, baru kuda sikat gajah kawan. Putih akan kalah. Oleh karena itu, peta yang bagus oleh Magnus kawan dengan raja B2. Tidak mungkin lagi menteri kesini kawan melakukan skak. Sudah terkontrol semua oleh perwira putih. Menteri mundur kembali ke H7, kemudian gajah mundur ke C2, menteri G7. Nah, benteng ditawarkan oleh Magnus kawan untuk membebaskan salah satu pionnya. Ditolak kalau stockfish, sikat saja benteng seperti ini. Tapi kompensasinya putih mempunyai pion bebas yang sangat powerful. Memilih kuda mundur ke F7, sekarang mulai dobrak kawan dengan pion G5. Ambil oleh menteri, pertukaran menteri. Kalau diambil menggunakan pion, apa jadinya kawan? Ya, Magnus akan dorong pionnya juga kawan, ancam menteri. Ambil contoh, menteri ini bergerak ke peta H6. Ambil contoh, ya menteri akan bergerak ke ruang terang kawan. Nah, di sini nanti ancamannya benteng siap juga menekan. Kalau raja mundur, nah di sini menteri akan bergerak ke peta E4. Tetap ancamannya skak di sini, meluncur ke sini, mendapatkan gajah nantinya kawan, dan seterusnya mendapatkan kuda. Kalau raja bergerak kembali ke sini, nah putih bisa menantang pertukaran menteri sekarang. Oke, kembali lagi ke langkasnya. Kalau dengan kuda kawan, ya wassalam juga pion ini jatuh. Jadi langsung dengan menteri pertukaran menteri kawan, ambil balik oleh pion dan berharap dengan pion bebasnya juga. Tapi tidak mungkin lagi kawan, karena ada pion F6. Tetap menawarkan benteng, ada dua pion terkoneksi nantinya jika diterima. Kuda ke E5 tapi langsung dicaplok oleh Magnus Carlsen dan akhirnya Vincent Kemmer menyerah di langkah ke-73. Apabila diambil oleh hitam kawan, pion segera promosi. Oke, itulah kawan, menambah 1 poin lagi Magnus Carlsen di game ke-9. Selisihnya sekarang 1 poin penuh karena pesaing terdekatnya repot bermain remis kawan. Di game ke-10 game terakhir,
Magnus hanya butuh hasil remis untuk mengunci kemenangan dan akhirnya terjadi remis juga. Magnus menjadi juara edisi tahun 2024. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen. Kira-kira trofi Magnus Carlsen itu trofinya sebesar apa kawan? Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen dengan permainan tertutup akhirnya didahului oleh Magnus untuk bongkar di lajur H kawan. Di langkah keberapa tadi baru terjadi jual beli pion kawan. Admin tadi agak lupa. Nah, tadi di langkah ke-50 kawan. Di langkah ke-50 baru di langkah ke-50 inilah terjadi jual beli pion kawan. Sebelumnya di awal pembukaan terjadi pertukaran di petak C3, baru di langkah ke-50 kemudian terjadi pertukaran pion. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.